Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh sukacita, pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta di rumah Bapak Ibu kita masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita semua. Ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini dilayani oleh Bapak Pendeta Lilit Elisa Mau SSI Teol. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema kemerdekaan yang sejati. Marilah kita menundukkan hati sejenak, memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati, jiwa, dan akal budi kita untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan, menyertai, menuntun, dan memberkati serta memampukan kita semua menjalani hari-hari kehidupan kita, berjuang dan bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi hingga sampai saat ini. Dan kita pun masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk memasuki minggu pertama di bulan Agustus tahun 2021. Dan kita tetap bersekutu, memuliakan, mengagungkan namanya dalam peribadahan. Walaupun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing karena dampak pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyatakan syukur dan kesediaan kita menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita. Kita sambut ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 7 bait pertama dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi
pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian nas pembimbing yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Betapa indah harinya Kidung Jemaat 395 bait pertama dan kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dengan jujur akan dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, inilah kami orang-orang yang berdosa. Bimbinglah kami, arahkanlah pikiran dan hati kami, jangan sampai akal merancang keinginan yang jahat, membenci dan mendendam, mementingkan diri sendiri. Jagalah lidah dan bibir kami, agar jangan mengucapkan kata yang menyakiti hati sesama kami, kata yang tidak benar, kata yang menghina sesama kami.
Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu sesuai firman-Mu. Ajarlah kami untuk tidak pernah jemu-jemunya menolong sesama kami yang sedang dalam kesulitan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Inilah ya Tuhan, permohonan yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bila kurenungkan dosaku, PKJ nomor 337 pada bait yang pertama. Kita nyanyikan bersama. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuheran Allah mau memberi Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua. Allah memberi rahmat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai ayatnya 9 yang berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Allah kita. Muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan sudah berkenan kepada kami untuk boleh bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah ini, yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan sebentar ya Bapa di sorga, kami akan bersama-sama membaca dan sekaligus kami akan merenungkannya bersama-sama firman-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong, menguatkan kami, serta memampukan kami untuk bisa dapat memahami dan mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kami lakukan sebagai umat Tuhan, sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menjauhkan kami daripada segala kuasa yang jahat, yang hendak menghalangi kami untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah di pagi hari ini ya Tuhan, kami hanya boleh mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu,
sedia untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita untuk hari ini di minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini berdasarkan Almanak GKPI tahun 2021 terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36 yang menyatakan demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Amin. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama-sama dari Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema kemerdekaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memasuki minggu yang ke-10 sesudah Pentakosta, tema ibadah kita yang sudah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKPI tahun 2021 adalah kemerdekaan yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap memasuki bulan Agustus, sebagai warga negara Republik Indonesia dan khususnya sebagai anggota masyarakat Kabupaten Malinau, pemerintah selalu menghimbau kepada kita semua agar setiap rumah tempat tinggal dipasang bendera sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di rumah tersebut, dan juga memasang umbul-umbul di setiap RT dan desa. Himbauan ini mengajak kepada kita sebagai warga masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau untuk turut memperingati, mempersiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Melalui himbauan juga ya Tuhan mengajak kepada kita sekalian
sebagai warga masyarakat untuk boleh mengingat akan para pejuang-pejuang kita yang sudah dengan jerih payahnya mereka merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita pun diajak untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan, di mana kita tahu tanpa perkenan Tuhan bahwa kemerdekaan tidak akan pernah boleh kita nikmati dan kita boleh rasakan sampai pada saat ini. Jujur, tidak semua orang mau hidup di dalam tekanan, penindasan atau penjajahan. Karena hidup dalam tekanan atau penindasan ataupun penjajahan itu berarti hidup kita berada dalam kekuasaan secara paksa. Orang terjajah tidak memiliki kebebasan, sebab semua ruang gerak kita dibatasi atau dikekang oleh siapa yang menjajah kita. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kebenaran yang memerdekakan seperti apa yang Yesus maksudkan dalam bacaan kita hari ini? Dan dari apa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk kita pahami bersama bahwa apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan kita pada pagi hari ini bukan dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, tetapi ia berbicara tentang kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Pada ayatnya yang ke-31b dan 32 Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Artinya saudara-saudara bahwa kemerdekaan itu hanya bisa kita miliki melalui Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, dalam bacaan kita, khususnya pada ayat yang ke-33 di mana kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi dengan sombongnya mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka beranggapan saudara-saudara bahwa karena mereka keturunan langsung dari Abraham, mereka tidak berdosa atau mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah benar demikian? Saudara-saudaraku, bacaan kita khususnya pada ayat 34 juga menyatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, sehingga manusia menurut Yesus adalah hamba dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini ingin menjelaskan kepada kita sekalian sebagai umat-Nya yang Dia kasihi, bahwa status kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus tidak menjamin bahwa kita pasti selamat, mengerti kebenaran dan mengalami kemerdekaan sejati. Keselamatan dan kemerdekaan sejati hanya kita peroleh bila kita benar-benar mau percaya kepada Yesus lewat karya penebusannya di kayu salib. Dan itu kita bisa buktikan dengan cara hidup kita sehari-hari dalam kebenaran. Bagaimana sikap dan tingkah laku kita, bagaimana perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberkati. Kemerdekaan Kristen adalah walaupun secara fisik kita mengalami penindasan, tekanan atau hambatan dan lain sebagainya, itu tidak berarti bahwa secara jiwa pun kita tertindas. Namun secara praktis,
Orang Kristen memiliki kemerdekaan jiwa yang sejati untuk tetap beribadah, untuk tetap bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kemerdekaan Kristen harus dapat dimiliki setiap orang apabila mereka tetap hidup dan melakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman Tuhan. Walau di tengah penindasan, tekanan, dan ancaman. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita mau hidup dan tinggal dalam kebenaran yang memerdekakan itu? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 225, Firman-Mu ku pegang selalu. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, mari kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja dari segala abad, tempat, dan zaman. Dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Hari ini Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan, demikian juga hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk segala karya dan perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami.
Pagi hari ini juga kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Walaupun kami boleh melakukannya di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau berkenan atas semuanya. Dan oleh karena itulah kami selalu menaikkan rasa syukur terima kasih kami hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam kebersamaan kami sebagai umat Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bermohon kiranya Engkau juga boleh melawat mereka di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, suami, istri. Biarlah kiranya mereka boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan mereka selalu memuliakan, mengagungkan nama-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tentu dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup kami masing-masing. Kami juga bermohon kepadamu kiranya Engkau mau menolong kami, menolong warga jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam mengatasi setiap persoalan dan pergumulan kehidupan mereka setiap hari. Baik itu mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, ataupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan selalu menolong mereka dan memampukan mereka untuk melakukan dan menjalankan seluruh aktivitas kegiatan hidup mereka. Segala rencana-rencana, harapan-harapan dan cita-cita dari setiap kehidupan rumah tangga kami, pribadi kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk meraih dan menggapai apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kami. Dan nama Tuhan senantiasa kami permuliakan dan agungkan. Kami juga menyerahkan, ya Tuhan, seluruh profesi dari jemaat Tuhan di tempat ini. Baik mereka sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, petani, pendidik, apapun profesi yang Engkau sudah anugerahkan kepada mereka. Kiranya Engkau boleh memampukan mereka untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai jemaat Tuhan untuk dapat membantu, mendukung pelayanan di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat di tempat ini. Baik itu melalui persembahan ibadah, baik itu dari pengucapan syukur, persepuluhan, dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya, agar apa yang sudah boleh dipersembahkan oleh jemaat Tuhan dalam mendukung pelayanan di tempat ini, kiranya diberkati dan seluruh pelayan yang dipercaya untuk mengelolanya dapat mempergunakannya dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang baik. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta jemaat dan keluarga, para penetua dan diaken dan keluarga, demikian juga pemain musik, operator LCD, operator sound, dan juga semua orang yang terlibat di dalam proses peribadatan kami dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat.
sampai kepada seksi pelayanan kategorial. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah jemaat Tuhan boleh merasakan pelayanan yang mereka lakukan dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pemancar Injil. Tuhan kiranya boleh memberkati seluruh pelayanan yang dilakukan, baik dari tingkat sinode, resort maupun jemaat maupun pos. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan sinode umum. Tuhan kiranya menolong kami semua, baik itu panitia, multimedia maupun majelis sinode yang mempersiapkan seluruh materi, jemaat yang diutus untuk mengikuti persidangan. Tuhan mempersiapkan mereka dan memberkati sehingga apa yang boleh kami lakukan dan kerjakan pada saatnya nanti benar-benar mendatangkan sukacita, kegembiraan, dan terlebih dari itu ya Tuhan, demi untuk kemajuan pelayanan GKPI di bumi Kalimantan Timur dan Utara ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan kasus COVID-19 yang tak kunjung hentinya. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka sehingga mereka boleh dapat berpikir dengan baik, melakukan tindakan yang bijaksana sehingga penanganan COVID ini boleh dapat berjalan dengan baik dan kami boleh menikmati kehidupan ini dengan baik walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis, baik itu dokter, perawat. Tuhan berkati mereka dalam tugas pelayanan mereka untuk menolong warga jemaat, warga masyarakat kami, baik di seluruh Indonesia ini maupun di Kabupaten Malinau ini. Tuhan memakai mereka agar melalui mereka ya Tuhan, mereka boleh dapat dipulihkan dan disembuhkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang selalu mendukung mereka dalam tugas pelayanan ini. Tuhan selalu memberikan kepada mereka sukacita serta kemampuan untuk memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami pada hari ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing, di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami tak jemu-jemu berdoa untuk Ibu Diana Martinus, Bapak Ronius Tumpias, Bapak Lewi Yundan, Ibu Sumarjono, Bapak Leonardus Padan, anak kekasih kami Brandon, Ibu Kristina Ambosan, Bapak Rian Mai, Ibu Holiana Perminas, Ibu Gebi Tesalonika, Bapak Tangke Matasik, Ibu Betty Matandung, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, hadirlah Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, semangat dalam mereka menghadapi seluruh penderitaan. Segala obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan berkati. Demikian juga dengan keluarga yang selalu dengan penuh sukacita mendampingi, mengurus mereka, memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka boleh bertahan dan menghadapi seluruh penderitaan. Ya Allah Bapa di sorga, begitu juga bagi saudara-saudara kami yang bersukacita karena berulang tahun, Ibu Marlin Masaken, Ibu Esra Rita Roa, Bapak Duarno, saudara kasih kami Agustina Mangali. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini. Kami percaya Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan berkenan kepada mereka untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing.
Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang maha baik, kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan, yang kurang sempurna kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan. Kita memulai pemberian sukarela. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 hingga yang ke-25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia tidak akan diberi minum. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu pertama setiap bulan kita akan memberikan aksi 5.000 untuk mendukung pelayanan Majelis Sinode GKPI. Kita dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah disediakan atau dalam bentuk amplop di rumah masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari NKB nomor 197, bait yang pertama dan seterusnya, Besarlah Untungku.
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kini dengan penuh sukacita, kami membawa tanda kasih kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini dan mampukanlah para pelayan-Mu untuk mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kini kita akan kembali ke dalam kesibukan kita masing-masing untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan melalui hidup dan kerja kita sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita berdiri menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 183 bait yang pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, Hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. mari sebarkan, Hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.